anakku, inginkah kamu dimuliakan Allah seperti ini? Atau ingin durhaka seperti Alqamah yang tidak mati-mati karena berani dengan orang tuanya? Cerita Alqamah sering kita ceritakan, anak yang asalnya berbakti pada orang tuanya dengan kekayaan yang kaya, kemudian dia diam dari orang kaya, menyunting seorang gadis yang cantik jelita, kemudian hidup bahagia. Tapi anak ini sayang, lupa kepada orang tuanya. Berbeda dengan anak yang viral tadi. Anak itu lupa hingga satu saat karena terpesona dengan kecantikan istrinya. Dia terpedaya oleh istrinya karena istrinya malu punya orang tua yang compang-camping tua, hingga orang tua itu diusir kalau anaknya. Orang tua ini kemudian, anakku hidup sebagai gelandangan pengemis di jalan-jalan, rupanya sudah menjadi hitam, tidak pernah ada yang mandikan, baunya sudah tidak enak, hingga orang-orang di kampungnya sudah tidak bisa melihat siapa wanita ini. Yang dulunya wanita ini cantik, baunya harum, wangi, setiap orang mengaguminya. Sekarang orang itu dekat aja tidak kuat karena baunya yang jelek. Anakku, sampai dia akhirnya suatu saat Alqamah itu sakit dan akan mati. Anehnya tidak bisa mati-mati anakku, hingga sahabat matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini Alqamah sahabat panjenengan ini sakit sudah berhari-hari, sekarat hidup lagi, sekarat hidup lagi. Orang sekampung, dia punya pegawai banyak, tidak bisa menolong. Dibacakan syahadat, dia tidak bisa baca syahadat. Diajak zikir, dia lupa zikir pada Allah. Akhirnya matur Rasulullah langsung bangkit dan datang ke rumah Alqamah. Saat Rasulullah datang, kemudian Rasul melihat Alqamah dalam keadaan megap saja, hidup mati. Tiba-tiba Rasulullah bangkit, wahai sahabat, di mana ibunya Alqamah ini? Mana ibunya Alqamah? Semua orang tunduk, mau matur tidak berani karena ini yang ditanyakan ibunya juraganya. Takut kalau dibuka nanti dipecat oleh juraganya anakku. Tapi kalau tidak menyampaikan, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara menyembunyikan rahasia ini dan membuka rahasia ini, di lain pihak takut kalau dibuka Alqamah marah. Tapi kalau tidak dibuka, ini suul adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kebingungan inilah anakku, sahabat mendapat hidayah Allah, memilih membuka taat kepada Rasulullah SAW. Dibukalah, ya Rasulullah, sungguhnya ibunya Alqamah telah diusir oleh Alqamah. Rasul kaget, cari dia sampai ketemu. Semua sahabat keliling di Makkah, semua ujung kota. Dan pada waktu itu Madinah belum seperti ini. Ya mungkin dengan Kediri aja besar Kediri. Semua keliling kota, sahabat digerakkan semua. Sadunglo anak pondok 1000 lebih keliling kota untuk mencari di sudut kota. Tidak bisa menemukan karena orang sudah lupa kepada ibu Alqamah yang dulu orangnya cantik, putih, harum baunya, sekarang sudah hilang kecantikannya semua. Tapi ada salah satu sahabat anak-anak yang masih teringat lamat-lamat ini seperti ibunya Alqamah. Didekatilah ibunya, wahai ibu, apakah anda itu ibunya Alqamah? Aku dulu Rasulullah, aku bukan ibunya Alqamah.
Aku tidak kenal dengan namanya Alqamah. Nakuliku berkata, engkau ibunya Alqamah. Bukan. Ibunya Alqamah sudah tiada, sudah lama. Yang ada janda tua ini, seorang janda tua yang hidup compang-camping, tapi bukan ibunya Alqamah. Sahabat umat Rasulullah tidak ada, tapi ada orang yang seperti ibu Alqamah. Saya tanya, dia berkata, ibu Alqamah sudah tidak ada, yang ada janda tua yang hidup di jalanan. Perintah, ambil orang itu, bawa ke sini. Akhirnya orang itu dipaksa, walaupun tidak mau. Aku bukan ibunya Alqamah lagi hari ini. Dibawa ke rumahnya, dihadapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan ainul basirahnya tahu kalau ibu Alqamah. Wahai ibu Alqamah, aku tahu ku ada ibunya Alqamah, tidak bisa menipu aku. Ini anakmu sekal pati, tidak bisa mati-mati. Kalau tidak kau ampuni nanti. Ya Rasulullah, saya itu bukan ibunya Alqamah, saya janda tua yang terlempar, tercampakkan ini. Ibunya Alqamah, kau jangan memungkiri sifat keibuanmu. Kalau memang tidak mau, kumpulkan kayu-kayu bakar yang banyak. Sahabat semua mengumpulkan pelepah kurma sebanyak-banyaknya. Kemudian Alqamah yang sedang megap-megap anakku. Bayangkan, Alqamah, seandainya Alqamah itu kamu, bagaimana anak-anakku? Kau dengan sakaratul maut yang hampir mati diletakkan di atas kayu-kayu kering, akan dibakar oleh Rasulullah, menunggu keputusan ibu Alqamah. Wahai ibu Alqamah, nah, kalau kamu tidak merasa punya anak Alqamah, akan saya bakar ini. Rasulullah perintah ambil api, kemudian akan dibakar di mukanya wanita tua tadi. Anakku, kasih sayang ibu sepanjang masa anakku, tapi kasih sayang anak hanya sepanjang jalan. Tersentuhlah keibuan Alqamah melihat anak yang megap-megap, yang asalnya dia keras hatinya, biar merasakan seperti aku terlempar ya Rasulullah. Tapi kenyataan anakku setelah melihat api di bawah tangan Rasulullah akan disulut, nangis anak ini, ndoprak dari Rasulullah. Kau saya Nabi, Alqamah anak saya Nabi. Saya tidak mentoh melihat Alqamah panjang bakar. Saya ampuni anak saya hari ini. Itulah anakku. Ya karena pernyataan itulah Allah mengampuni Alqamah karena orang tuanya mengampuni. Maka ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tuanya. Wa suhtullahu fi suhtil walidain, dan murkanya Allah masih tergantung murka ibunya. Maka ketika ibunya masih murka, Allah tidak akan mengampuni Alqamah dan tetap disiksa dengan siksa tidak mati-mati. Tapi ketika ibunya runtuh, benteng kemarahannya runtuh dengan sifat-sifat keibuannya, maka runtuh pula pengampunan ibunya kepada Alqamah yang akhirnya ibunya mengampuni. Runtuh pula murka Allah Subhanahu wa taala atas jasa Rasulullah SAW. Maka akhirnya Rasulullah bisa menuntut Alqamah, bisa syahadat, dan Alqamah bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah.